datang di podcast Tani Cerdas, ruang berbagi cerita, inspirasi, dan pengetahuan pertanian di Indonesia yang semakin berkembang bersama saya, Hesti. Sebagaimana kita ketahui bahwa di zaman yang semakin maju ini, bahwa era digitalisasi semakin terus berkembang dan berkembang. Nah, terkait dengan ini, maka peran penyuluh mempunyai peran yang sangat penting sebagai garda terdepan di pertanian khususnya. Bagaimana penyuluh harus punya inovasi, siap bertransformasi, dan terus aktif dan update. Nah, kali ini telah hadir bersama kita, yaitu beliau adalah orang yang luar biasa ya, yang sudah terjun langsung di penyuluhan pertanian ya. Beliau adalah Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bapak Insinyur Iskandar Mirza MM. Nanti beliau akan bercerita bagaimana peran penyuluh di era digitalisasi ini, kemudian bagaimana pentingnya penyuluh dalam menyikapi pertanian yang terus berkembang dan modern. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Is hari ini? Alhamdulillah baik, semoga Mbak Esti juga dalam kondisi yang baik. Amin, amin. Terima kasih, semoga kita selalu sehat bersama ya Pak. Baik Pak, terkait dengan tadi peran penyuluh pertanian di era digitalisasi kali ini, bahwa seperti kita ketahui era digitalisasi ini semua sektor sudah mulai ya menggunakan ini bahwa sebagai jembatan ya untuk penyampai pesan ke masyarakat dan ke petani. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Is terkait era digitalisasi ini? Peran penyuluhnya itu apa? Saya kira dalam dunia atau perkembangan dunia digital saat ini, penyuluh ini memiliki peran yang sangat strategis sekali. Bagaimana penyuluh ini, kita tahu penyuluh ini fungsinya adalah penyampai ya, sesuai dengan namanya. Nah, di dalam dunia digital saya kira banyak sekali informasi yang tersebar ya, beredar di dunia digital. Oleh sebab itu, penyuluh ini mempunyai peran yang penting dalam rangka mengawal ya informasi-informasi yang tersebar di dunia digital itu agar bisa memberikan manfaat bagi petani, bagi dunia pertanian, bagi upaya pembangunan pertanian saat ini. Artinya penyuluh itu mungkin juga harus upgrade diri ya Pak ya, harus bisa terus menjalankan fungsinya, tapi terus siap menerima informasi melalui digitalisasi ya Pak ya. Baik, nah perjalanannya ini pastikan ada yang namanya tantangan ya Pak. Nah, bagaimana nih Pak Is, menurut Pak Is tantangan terbesar yang dihadapi penyuluh dalam era digitalisasi ini? Ya, saya kira memang kita tahu bersama dunia digital juga ini dinamis, bergerak terus. Semua teknologi juga ini dari yang dulunya sederhana sekarang semakin canggih. Sekarang udah masuk dunia eranya AI ya. Nah, dalam kaitan dengan hal itu tentu penyuluh ini tidak bisa hanya diam di tempat. Nah, dia harus mampu mengikuti perkembangan dunia teknologi digital saat ini. Nah, jadi oleh karena itu penyuluh harus ya, artinya yang menjadi tantangan bagi penyuluh itu bagaimana meningkatkan kapasitas terus-menerus bergerak, terus belajar, mengimbangi perkembangan dunia digital saat ini. Nah, tentu kaitkan dengan tugas dan fungsi penyuluh itu sendiri, tentu yang berkaitan dengan dunia pertanian yang harus dia bangun, bagaimana semua bisa penyuluh ini bisa ikut ambil bagian di dalam dunia digital, sebagai penyampai informasi, sebagai pengawal, dan mungkin dalam rangka juga memberikan ilmu dan mungkin juga informasi yang benar kepada tentu masyarakat, khususnya para petani. Iya betul sih Pak. Kalau menurut saya juga mungkin gini Pak ya, Kari, seperti kita ketahui juga bahwa sekarang banyak nih Pak informasi yang masuk juga belum tentu benar sesuai dengan yang di lapangan, kejadian di lapangan yang sebenarnya. Nah, strateginya apa nih Pak kira-kira kalau menghadapi hal seperti itu? Ya, memang informasi kalau saya boleh katakan ini di dunia digital ini sudah tumpah ruah. Tumpah ruah artinya sudah meluber kemana-mana. Segala informasi itu masuk di dunia digital. Nah, tanpa kita tahu
sebetulnya mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Nah, saya kira disinilah peran penyuluh berperan besar ya, menjadi peran yang sangat penting di sini. Bagaimana mampu memilah informasi-informasi yang benar, informasi-informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, strateginya tentu dia harus lihat gimana kebutuhan masyarakat di sekitarnya, kemudian dasar informasi yang tumpah ruah itu, kemudian bisa dia kemas kembali ke dalam bentuk informasi yang diolah sesuai dengan daya serap dan kemampuan penerimaan oleh masyarakat yang ada di wilayahnya. Karena kita tahu informasi di dunia digital banyak sekali, walaupun memang kecepatan untuk mendapatkan informasi mungkin petani bisa lebih cepat daripada penyuluh, tetapi belum tentu informasi dan mungkin ilmu yang ada di dunia digital itu bisa langsung diterapkan oleh petani, karena mungkin bahasa yang digunakan juga bukan bahasa yang bisa dipahami oleh level-level masyarakat kita di tingkat bawah, khususnya petani. Nah, disinilah penyuluh harus mampu memformat ulang informasi tersebut ke dalam informasi-informasi yang mungkin dengan cara-cara yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan oleh para petani. Tentu dengan tadi itu menyaring juga. Informasi yang diteruskan adalah informasi yang pasti benar, harus dicek kebenarannya, sehingga tadi jangan sampai justru menyesatkan, sehingga pada saat diimplementasikan bukan keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat petani, tapi justru bisa kerugian. Nah, ini yang perlu peran serta penyuluh, dan ini tidak bisa berhenti pada satu titik, karena kita tahu ini berkembang dinamis terus. Oleh karena itu tidak boleh berhenti juga penyuluh mencari informasi, kemudian terus belajar, terus bagaimana bisa memanfaatkan dunia digital itu untuk dapat meningkatkanlah peran dan fungsi kawan-kawan penyuluh di lapangan. Luar biasa ya Pak. Jadi begitu sangat pentingnya ya peran penyuluh ini di zaman era digitalisasi ini dalam penyampaian pesannya kepada petani ya. Jadi tidak hanya menjadi pendamping aja di lapangan ya Pak, tapi juga mau terus memberikan informasi dan belajar terus ya Pak, upgrade diri. Nah, boleh nih Pak sebelumnya tipsnya apa nih Pak? Bisa sampai misalnya penyuluh itu bisa punya inovasi, kemudian dia bisa mau bertransformasi. Ada tips nggak dari Pak Is? Saya kira tips yang paling tepat itu adalah bagaimana fokus atau artinya berkomitmen lah penyuluh itu untuk menambah terus wawasannya. Oleh karena itu kalau bicara dunia digital biasanya itu ada tren dan ada istilahnya, kalau kita seringnya buka drakor, maka informasi yang masuk itu akan selalu drakor. Nah, oleh karena itu penyuluh saya tantang, tipsnya tentu sering-seringlah melihat informasi-informasi, teknologi, informasi, segala inovasi di dunia pertanian. Dan insya Allah itu akan dengan sendirinya informasi itu akan yang mendekat kepada kawan-kawan penyuluh. Nah, tentu kawan-kawan penyuluh juga harus membangun jejaring. Jejaring dengan berbagai sumber informasi maupun teknologi, baik yang mungkin didapat dari dunia digital maupun mungkin di luar itu yang secara konvensional. Nah, tentu ini bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan penyuluh sehingga nanti bisa memberikan, artinya bisa disampaikan atau diteruskan kepada masyarakat di petani di sekitarnya. Berarti perlu juga untuk belajar bagaimana menggunakan platform-platform ya Pak ya, kayak Jelas. bikin konten-konten gitu. Jelas. Ya Pak ya, yang sifatnya mungkin bisa edukasi gitu ya, yang pastinya penyampaiannya juga harus mengena kepada sasaran ya Pak ya. Baik Pak, ini ada satu yang membuat saya menarik nih Pak, poin buat saya bahwa saya juga belajar dari Bapak ya, artinya walaupun kita ini tidak mudah dalam artinya, tapi kita terus mau mengupgrade diri. Nah, seperti yang sudah Bapak lakukan, sampai Bapak membuat aplikasi nih yang kita namakan Pak Tani Metal. Nah, itu bagaimana tuh Pak sampai Bapak bisa mencurahkan ide Bapak di aplikasi Pak Tani Metal itu Pak? Boleh ceritakan sedikit Pak? Oke. Jadi aplikasi Pak Tani Metal itu singkatan sebetulnya dari penilaian kelas kemampuan kelompok tani melalui media digital. Mungkin saya perlu cerita awalnya memang
sebetulnya berdasarkan mungkin hasil komunikasi dengan beberapa kawan-kawan penyuluh, bahwa salah satu tugas pokok penyuluh, bahkan mungkin saya katakan ini tugas utama sebetulnya, adalah pembinaan kepada kelompok tani. Nah, pembinaan kelompok tani tentu keberhasilannya ini diukur dengan penilaian kelas kemampuan kelompok tani. Ini alat ukur setelah lakukan pembinaan, dan ini bisa menjadi bahan untuk bagaimana melakukan pembinaan ke berikutnya. Nah, saya melihat memang persoalan yang mendasar sekarang bahwa hasil penilaian selama ini itu dilakukan secara manual dan tidak pernah ada rekaman terhadap hasil penilaian tersebut. Hanya hasil akhir saja berupa kelas kelompok, itu hasil akhir saja yang direkam. Tetapi proses penilaian bahwa dia masuk ke kelas kelompok pemula, ke madya, lanjut atau madya, itu selama ini tidak pernah terekam. Apa penyebab dia hanya pada kelas itu? Nah, pada saat coba ditelusuri ke kawan-kawan penyuluh, ternyata harus bongkar-bongkar arsip segala macam. Itu kalau ketemu. Kalau tidak ketemu maka hilanglah ya segala hasil penilaian yang selama ini pernah dilakukan. Nah, melihat itu, saya pikir inilah seni kita menyikapi kondisi ya. Ini yang dikatakan tadi, saya katakan bahwa daya adaptasi kawan-kawan penyuluh harus tinggi. Kemudian kreativitas dan inovasi harus muncul di kawan-kawan penyuluh. Nah, saya memang terbiasa ya, tidak mengenal kata tidak bisa. Ya, itu prinsip hidup saya. Tidak ada kata tidak bisa sebelum mencoba. Itu prinsip hidup saya. Sehingga menghadapi persoalan itu, saya mencoba, ingin punya target bahwa hasil penilaian kelas kelompok tani yang dilakukan oleh penyuluh Kalimantan Barat itu terekam datanya. Bagaimana bisa terekam? Tentu harus ada penginputan ke dalam media digital. Nah, ini yang saya lakukan. Akhirnya saya mencoba ya menggali ya, tentu waktu itu tentu disesuaikan dengan kapasitas saya. Ya, kalau aplikasi seperti aplikasi yang kebanyakan itu kan aplikasi yang apalagi yang berbasis web, mungkin saya belum menguasai. Yang saya kuasai itu yang paling dominan, saya menguasai Excel. Ya, oleh karena itu saya manfaatkanlah artinya fasilitas Google Form yang nanti datanya akan masuk ke Google Sheet. Nah, saya mencoba melakukan analisis dari hasil penginputan itu menjadi informasi balik bagi penyuluh, bagi BPP, bagi dinas kabupaten, bagi dinas provinsi, berupa hasil penilaian yang nanti bisa menggambarkan dan kemudian juga bisa merekam. Yang suatu saat kita ingin kembali bagaimana kelompok A ini penilaian di 2023, itu bisa kita datangkan lagi datanya, bisa kita lihat lagi datanya. Nah, ini yang bisa menjadi bahan tentunya. Ini saya coba. Walaupun sebetulnya dalam perjalanan pembuatan aplikasi ini ya tidak juga mulus, karena saya belum menguasai semua. Tapi lagi-lagi saya justru memanfaatkan dunia digital untuk terus mencari ya, bagaimana sih menyelesaikan persoalan yang saya hadapi dalam pembuatan aplikasi ini. Alhamdulillah, ternyata guru saya YouTube ya, yang sebetulnya banyak kita harus berterima kasih kepada para konten-konten kreatif ya, yang rela ya membuat informasi yang kemudian menyampaikan melalui media digital yang bisa diakses oleh publik. Kita harus berterima kasih ya. Saya terserah begitu coba cari informasi tentang pengolahan data di Google Sheet, satu persoalan bisa diatasi, tapi ternyata informasi juga berderas mengalir dari dunia digital itu, sehingga semakin mudah saya menggali terus, akhirnya bisa menyelesaikan ya dalam waktu beberapa bulan kemarin. Alhamdulillah ini bisa selesai, walaupun tentu dalam proses dan beberapa tahapan di mana ada kendala di tengah jalan, tapi akhirnya cari solusi lagi lewat bantuan dunia digital. Alhamdulillah ketemu, dan hasil akhirnya sekarang kita sudah menyiapkan aplikasi Pak Tani Metal yang siap digunakan sampai dengan tahun 2030 ya. Tentu ini
bukan untuk saya, bukan untuk provinsi, bukan untuk kabupaten, tapi intinya untuk penyuluh. Walaupun ada satu yang belum artinya berhasil saya selesaikan, yaitu sebetulnya saya ingin hasil penilaian kelas kelompok tadi itu, aplikasi ini, feedbacknya itu akan memberikan rekomendasi arah pembinaan kepada setiap kelompok yang datanya di input. Itu yang sebetulnya hasil akhir yang nanti menjadi feedback bagi kawan-kawan penyuluh sebetulnya. Tapi itu memang belum, masih menjadi PR ke depan yang harus bisa diselesaikan, apakah oleh saya atau mungkin oleh yang lain. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya, saya kira itu. Baik, nah terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, saya pengen Bapak pesan dan pesan lah terutama ya buat penyuluh pertanian, khususnya di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Adanya dunia digital bukan berarti kita menghentikan ya kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang konvensional yang biasa kita lakukan. Ya, itu tetap berjalan. Tapi kita tahu saat ini keterbatasan banyak yang kita hadapi. Tentu dunia digital ini adalah salah satu solusi untuk bagaimana keterbatasan itu bisa kita lewati, tetap dengan kita optimal bisa melakukan pembinaan kepada para petani. Nah, kemudian pesan untuk kawan-kawan penyuluh tentunya tidak boleh berhenti belajar, kemudian berkreatif, ya, artinya menjadi lebih kreatif, kemudian berinovasi, dan tentu harus mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai perubahan yang terjadi saat ini. Nah, kalau itu yang dimiliki penyuluh, menjadi penyuluh yang profesional, insya Allah dengan berbagai perubahan tetap eksis penyuluh berada di dunia pertanian di lapangan. Ada satu hal juga yang mungkin perlu artinya disikapi oleh kawan-kawan penyuluh. Kita tahu memang kalau dunia digital itu sesuatu hal yang mungkin bagi sebagian kita ini seolah-olah suatu hal yang baru, suatu hal yang sulit, ya, sehingga itu yang seringkali memunculkan keengganan kita untuk masuk atau terjun ke dunia digital ini. Oleh karena itu saya mendorong nih kawan-kawan penyuluh untuk tidak takut. Tidak perlu hasilnya seperti apa langsung baik, tapi harus punya keinginan keras dan komitmen untuk mencoba memulai masuk ke dunia digital. Tidak usah diukur dengan baik atau jeleknya hasil karya di dunia digital itu, tapi insya Allah dengan mencoba memulai, maka yakinlah bahwa upaya untuk memperbaiki ke depan itu akan bisa lebih mudah. Kemudian dunia digital bukan saja untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Saya kira di dalam kegiatan dan aktivitas kawan-kawan penyuluh sudah harus memanfaatkan dunia digital. Banyak sekali, mungkin terkait dengan dokumen-dokumen, ya, termasuk terkait dengan penilaian kelas kelompok, ya. Hasil-hasil penilaian itu harus bisa artinya diarsipkan dalam bentuk digital. Nah, ini juga dalam rangka kita pemanfaatan dunia digital. Tentu banyak hal, materi-materi penyuluhan, mungkin kegiatan yang konvensional di lapangan itu bisa direkam juga, sehingga bisa sekaligus menjadi bahan untuk menjadi materi penyuluhan dalam bentuk digital. Nah, ini yang saya kira harus dilakukan oleh kawan-kawan penyuluh. Berani memulai, apapun hasilnya, itulah awal yang tentu komitmen untuk memperbaiki diri harus tetap ada di kawan-kawan untuk terus belajar dan biasakan kerja tim. Jadi saya kira tidak ada seseorang yang paling lengkap, ya, ilmunya, paling lengkap keterampilannya. Pasti ada si A yang memiliki kelebihan, si B memiliki kekurangan. Nah, dengan kerja tim insya Allah ya proses belajar itu sehingga kawan-kawan bisa menjadi lebih baik itu akan terjadi. Allah, terima kasih Pak, luar biasa pesannya, sungguh mengena buat penyuluh pertanian. Terima kasih ya Pak, terima kasih sudah hadir di podcast Tani Cerdas pada pagi hari ini, sudah meluangkan waktunya. Baik, Sobat Tani, demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa peran penyuluh itu sangatlah penting, terutama di era digitalisasi ini.
sebagaimana kita dengar tadi bahwa penyuluh itu tidak hanya mendampingi petani di lapangan saja, tapi juga mereka harus mampu beradaptasi, adaptif dengan informasi yang terus masuk dan terus siap membuka diri untuk ilmu-ilmu dan pengetahuan yang terus maju. Dan kita tidak boleh merasa bahwa kita tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, mungkin bagi kita adalah bukan siapa-siapa, tapi yang paling penting kita harus sadar bahwa kita juga bisa melakukan apapun dengan kemampuan yang kita punya. Baik, Sobat Tani, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini ya di podcast Tani Cerdas, sudah menyimak dari awal tadi ya Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Is atas waktunya. Jangan lupa simak terus episode berikutnya podcast Tani Cerdas, dan jangan lupa bahwa segala pengetahuan itu penting untuk terus kita mengupgrade diri. Saya Hesti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.